Halo, jumpa lagi di channel saya Arif Suparwono. Tetap pantau channel saya dan like and subscribe karena saya akan banyak sharing mengenai project control management. Uh, untuk kali ini saya akan sharing mengenai Primavera Project Management PMS 101 atau Planning and Controlling. Nanti akan ada dua session ya. Yang pertama tentang Planning and Controlling. Berikutnya nanti kita akan sharing juga mengenai resource loading ya di Primavera. Jadi tonton channel ini, like and subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Oke, untuk pembahasan pertama di Primavera Project Management yang pertama ini kita akan belajar mengenai 6 chapter, yaitu Introduction to Primavera, kemudian chapter 2 Define, OPS, EPS Project, WPS Calendar. Kemudian chapter 3 kita define activity dan step relationship. Kemudian ada chapter 4 kita mulai melakukan scheduling, constraint dan shortening. Kemudian chapter 5 kita mulai masuk ke scheduling control, nanti akan ada baseline, updating dan sebagainya. Yang terakhir chapter 6 mengenai preparing layout dan report. Ini yang outputnya lah mengenai Primavera. Oke. Yang pertama untuk chapter pertama yaitu Introduction to Primavera. Jadi di chapter 1 ini kita akan belajar dari awal ya, mulai dari instalasi Primavera, kemudian menu pertama waktu kita masuk ke Primavera, kemudian kita membuka project yang pernah kita simpan. Tapi kalau sekarang belum ya, ini hanya sampel aja. Kemudian kita akan lihat activity view sama activity network. Oke, langsung aja ke aplikasi. Kalau kita masuk pertama itu ini, mungkin teman-teman sudah paham ya, atau belum mungkin instalasi Primavera. Kalau sudah install akan muncul seperti ini. Kita klik masuk ke Primavera. Nah, ini adalah tampilan awal Primavera. Kebetulan saya punya project Primavera versi PP6 revision 21 atau yang paling terbaru ya di tahun 2021. Untuk masuk ke Primavera kita hanya masuk dengan password. Ini yang sudah kita set waktu instalasi. Kebetulan passwordnya sih biasanya sih sama seperti yang kita set di awal. Enter. Oke. Waktu tampilan awal di Primavera kita akan melihat seperti ini. Ini tampilan awal. Ada 4 tombol. Yang pertama mengenai created new, open existing, open last sama open global data. Created new itu kalau kita misalnya buka langsung bikin project baru. Open existing itu biasanya kalau kita sudah pernah membuat project schedule, kita bisa buka ini. Open last itu isinya terakhir waktu kita buka Primavera ya. Primavera itu selalu update ya, jadi kalau kita buka Primavera kita bisa ini. Kemudian open global data itu karena P6 itu kan dirancang untuk corporate ya, untuk enterprise. Jadi global data itu project yang di EPS ya, itu isinya yang kita set di global data. Biasanya kalau kita create project nanti itu kita bisa set ini project atau masuk global data. Oke, untuk pengenalan awal coba kita buka dulu open last. Nah, seperti ini ya, tampilan awal kita itu blank seperti ini karena kita belum memiliki project apa-apa. Nah, kita tahu toolbarnya itu
rata-rata seperti inilah umumnya kalau pertama kita buat ya. Jadi ada file, edit, view, project, enterprise, tools, admin, help, terus ini new. Nih saya akan jelaskan satu-satu. Untuk file itu new, itu untuk membuat project baru, nanti kita akan pelajari di chapter ketiga. Kemudian open itu membuka project yang lama. Close all itu kalau misalnya kita buka Primavera Project Management itu kan bisa buka bareng ya, kita buka satu kemudian kita buka lain, satu lagi kita bagi, jadi nanti akan numpuk gitu lah. Nah, untuk memperingan Primavera kita harus tutup satu-satu, atau kita bisa tutup manual sebenarnya. Cuman biasanya sih saya lebih prefer close all karena biar nggak numpuk di satu screen gitu ya. Kemudian page setup sampai dengan print itu nanti kita akan pelajari di chapter ke-6, yaitu Pak mengenai print untuk reporting. Kemudian impor, ekspor itu ketika kita misalnya mau impor project baru gitu kan, itu misalnya kita dikirim dari scheduler dari site, atau kita sudah pernah menyimpan updated Primavera, kita bisa impor. Jadi ada ketika kita impor project ada 1, 2, 3, ini share file itu Primavera yang pernah kita simpan, XML itu Primavera yang lama, mungkin sekarang sudah jarang ya. Kemudian spreadsheet, Excel bukan Excel yang Excel sembarangan ya, tapi Excel yang sudah kita setup di Primavera. Kemudian kita juga bisa impor Microsoft Project juga, Word-nya XML. Kemudian file menu berikutnya adalah ekspor itu misalnya kita punya project itu kita bisa ekspor di 1, 2, 3, 4, 5, 6 mode. Nah, kita misalnya ekspor schedule yang kita buat itu di Primavera PM Ser itu macam-macam nih. Biasanya kan kalau saya menggunakan revisi 21, tapi misalnya klien atau subcon kita menggunakan revisi 6 kan nggak terbaca ya. Jadi saran saya sih kita tanya dulu tuh usernya yang mau kita kirim itu Primaveranya versi berapa gitu. Nah, ini kita bisa setting di sini, misalnya kita mau ekspor di versi 8, versi 7, versi 6, versi 5 gitu. Nah, kalau ser itu yang saya bilang tadi, ini adalah Primavera versi lama, yaitu sampai versi 6 aja ya, kontraktor itu yang untuk ser. Kemudian XML kita bisa ekspor ke XML. Kita ya ini yang saya bilang tadi ya. Ini yang misalnya kita create project kan lama itu, kalau ngetik di Primavera ya, itu kita bisa buat tabelnya dulu di Primavera, kemudian kita ekspor dalam bentuk Excel. Nanti kita bisa mainkan itu, ketik di Excel kan lebih cepat, bisa copy paste dan sebagainya kan enak. Karena kalau di Primavera itu lama. Biasanya juga share dari teman-teman, misalnya kita buat EPC project kan biasanya kita dapat input dari engineering, bisa input dari procurement dalam bentuknya Excel. Nah, kita buat dulu nih di sini tabelnya, baru kita masukin ke Primavera. Oke, terus kemudian Microsoft Project itu juga kita bisa ekspor dalam format Microsoft Project supaya bisa dikerjakan di Microsoft Project. Kalau ini XML untuk yang format 6 atau versi lama gitu ya. Oke, kita masuk ke Send Project. Kalau Send Project itu kita jarang gunakan sih, itu hanya kayak refresh gitu. Kemudian portofolio juga kita jarang gunakan. Refresh data itu biasanya kalau kita ketik gitu kan, kita mau biasanya kalau kita yang sering kita temui itu misalnya kita grouping di WBS, kemudian ketika kita masuk buat create WBS tuh numpuk gitu, refresh dia. Kemudian recent project itu yang pernah kita buat. Edit itu nanti nanti kalau kita sudah buka project itu munculnya akan seperti ini ya, ada copy, paste, cut, add, delete, dissolve. Ini kalau kita nanti masuk ke chapter 3 lah, nanti kita bahas di sini. Ada find, itu nanti kita bisa kayak Excel lah, Ctrl F mencari misalnya data apa gitu.
terus next, ini replace itu kita bisa mengganti teks gitu. Nah, kalau view itu nanti kita akan pelajari kayak layout nanti di chapter 6, kemudian barbar dan sebagainya nanti kita akan bahas lah. Ini nanti waktu kita pembahasan di waktu bikin project. Demikian juga project ini, activities, resource, WPS, ini waktu kita bikin project akan muncul semua nih. Nanti kita akan bahas di waktu kita develop project karena ini akan panjang ya. Enterprise, nah ini menu saat waktu kita awal bikin project. Nah ini nanti kayak project nanti kita bahas di chapter kedua ya. OBS, WPS nanti akan kita bahas di chapter kedua. Activities tab itu nanti kita akan bahas di pembikinan schedule. Kemudian tools nanti kita akan bahas di pembuatan schedule juga, tapi untuk kayak level, resource, apply aktual nanti kita akan bahas di chapter kelima. Kemudian achievement cost, summarize, store and performance, global change nanti kita akan bahas di chapter ke-5. Kalau admin ini sih kita sebenarnya ada sampai ke chapter ke-7 tapi ini jarang kita pakai. Nanti akan saya sisipkan lah di apa namanya, di chapter yang mungkin chapter baru setelah pembahasan ini. Oke, untuk sekilas ini introduction ke Primavera ya. Mungkin agak cepat penjelasan saya, kalau perlu tanya mungkin bisa apa namanya tulis di kolom komentar perlu apa gitu. Saya juga membuka ini ya, membuka kursus privat ya, kalau membutuhkan nanti bisa diskusi secara detail. Nomor saya akan cantumkan di kolom description. Terima kasih, sampai jumpa lagi di chapter pertama berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.